Oke. Shalom anak-anak. Damai di hati. Puji Tuhan. Ya, terima kasih. Semoga kita hari ini dalam keadaan yang benar, damai di hati. Walaupun saat ini kita berada dalam pandemi COVID, tapi puji Tuhan hari ini kita masih bisa ketemu dengan keadaan yang sehat dan dengan hati yang damai. Ya, baik anak-anak, selamat pagi untuk kita semua. Hari ini sebelum Ibu. Hari ini sebelum kita belajar, Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Itu ada Ibu. Mekal itu. Siapa yang? Kira-kira yang dekat dengan rumahnya Michael siapa? Email itu email. Oh, email. Iya. Email rumahnya nanti kasih tahu bilang kalau jam belajar kita ke sekolah dulu, jangan ikut orang tua ke kebun. Nanti datang sekolah dulu, nanti pulang sekolah baru bantu orang tua. Iya, Ibu. Ya, pintar. Oke, jadi baik. Hari ini mau belajar tentang subtema 3 tentang 1 aneka benda di sekitarku. Ya, anak-anak, sebelum pembelajaran inti, Ibu mau minta anak-anak sebutkan salah satu benda yang huruf awalnya huruf S. Ibu minta sepatu, Ibu. ya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Yudson. Sepatu, ya pintar. Kemudian Rani, apalagi yang huruf pertamanya huruf S? Sapu. Iya, pintar sekali, sapu. Jadi kalau sepatu tadi, meja, sapu itu dia kan benda padat kita bilang. Nah sekarang Ibu mau tanya lagi, kalau sekarang di saat pandemi begini kita disuruh rajin cuci tangan, pakai apa? Siapa yang tahu? Sabun. Air. Pakai sabun. Pakai sabun. Ya, pakai sabun, pakai air ya. Sabun itu ada yang cair, air juga bentuknya cair. Ya, kalau yang kita semprot-semprot di tangan itu apa namanya? Desinfektan. Tidak tahu nama. Antibakterial. Ya, Hand sanitizer. Hand sanitizer. Ya. Nah, itu nanti supaya kita juga terjaga dari kuman ya. Itu tadi contoh-contoh benda. Nah, hari ini kita mau belajar tentang benda. Nah, tadi benda yang kita sebut itu ada di sekitarnya kita. Ada tidak? Ada toh? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ya, betul sekali. Jadi itu tadi contoh-contoh benda. Ada benda yang padat, contohnya tadi sepatu, kemudian air itu, hand sanitizer itu dia benda cair. Nah, kemudian ada benda lagi yang kita tidak lihat, tapi kita rasa kalau kita cium. Apa itu? Pasti kalau kita salah makan itu sering kita rasa, dia keluar itu. Apa? Siapa yang tahu? Kentut. Wah, betul sekali Rani, pintar. Itu kan gas yang keluar ya, itu kentut namanya. Itu juga benda kita tidak lihat tapi kita rasa baunya ya. Pintar sekali Rani. Nah, sekarang itu contoh-contoh benda. Nah, kita sekarang tadi itu mengantar supaya kita bisa belajar tentang benda ini. Nah, sekarang Ibu mau jelaskan tentang kegiatan intinya kita yang kita mau belajar hari ini, yaitu tentang bagaimana kita mengelompokkan benda, kita identifikasi benda, ada macam-macam benda, ada benda yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu yang anak-anak harus mengerti. Kemudian setelah kita tahu benda, kita juga dari banyaknya benda, banyak jenisnya, ukurannya itu kita juga
minta untuk bisa ukur benda. Kita ukur panjangnya, lebar. Nah, alat ukur apa yang kita mau pakai nanti sebentar, itu kita juga mau belajar itu. Tujuan pembelajarannya kita. Nah, kemudian dari benda-benda yang kita pelajari itu ada benda itu dia terbuat dari bahan apa. Nah, terus dia menghasilkan apa. Ada benda itu yang dia menghasilkan alat musik. Terus sebentar juga kita akan belajar itu. Nah, sekarang sebelum kita belajar, Ibu minta anak-anak perhatikan teks yang Ibu mau kasih tunjuk ini. Semua fokus ya lihat di layar. Ya, anak-anak sudah lihat ini? Halo anak-anak. Sudah lihat Ibu? Sudah, Ibu. Ya, Ibu minta sekarang anak-anak coba baca, masing-masing baca di dalam hati saja. Sebentar, setelah baca baru Ibu mau tanya. Nah, kita baca, Ibu kasih waktu 2 menit baca. Ya, sudah ya? Sudah baca? Halo anak-anak. Sudah Bu. Iya, sudah baca Ibu. Sudah, Ibu. Siapa yang tahu bacaan ini judulnya apa? Mariati, judulnya apa bacaan ini? Iya Ibu, sekitar Ya, kita. pintar sekali Mariati, betul. Benda-benda di sekitar kita. Seperti yang kita bicarakan tadi, itu benda-benda yang ada di sekitarnya kita. Nah, apakah benda itu? Apa-apa benda itu? Rani, coba sebut apa saja benda itu, Rani. Silakan nih cantik. 1, kelas. Halo Rani. 1, kelas, buku. Ya, pintar. Banyak orang, Bu. Ya, pintar sekali Rani. Ya, batu, gelas, buku itu termasuk benda. Kemudian, apakah manusia, hewan dan tumbuhan itu bukan benda? Coba Fani jawab. Benda. Apakah manusia, hewan dan tumbuhan itu bukan benda? Benda hidup. Ya, benda. Nah, sekarang Ibu mau tanya Fani lagi. Kalau manusia, hewan dan tumbuhan itu sama tidak dengan batu, gelas dan buku? Beda, mereka itu mati. Pintar sekali. Tepuk tangan buat Fani. Ya, Fani pintar. Ya, betul sekali. Batu, gelas, dan buku itu dia benda mati namanya. Sedangkan manusia, hewan, dan tumbuhan itu dia benda hidup. Nah, kita lihat di situ. Benda itu di situ dijelaskan bahwa benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa itu sama dengan berat. Nah, kita lihat. Jadi yang dikatakan benda itu apabila kalau dia bisa menempati ruang dan mempunyai massa atau berat. Nah, bagaimana kita tahu beratnya? Berarti kita harus ukur dulu dengan cara kita apa? Menimbang. Ya, betul email, pintar sekali dengan cara kita timbang atau kita nimbang biar kita tahu beratnya. Nah, kita lihat setiap benda itu dia menempati ruang. Nah, kemudian dia juga dapat ditimbang, itu sifat dari benda itu. Nah, bagaimana kita bisa bedakan benda dengan yang bukan benda? Caranya bagaimana? Nah, kalau kita lihat kalau dia kita tidak bisa timbang berarti dia bukan benda. Kalau dia tidak punya berat berarti dia bukan benda. Nah, Ibu mau tanya sekarang, Lucy, dari tadi Lucy diam saja. Ibu mau tanya Lucy. Lucy, apakah cahaya dia termasuk benda?
Melayu rono lagi. Tidak, karena dia tidak bisa ditimbang, Ibu. Pintar sekali. Cahaya ditimbang. Ibu mau tanya, Yosmina, kalau panas bagaimana? Panas itu bisa ditimbang tidak? Apa dia termasuk dalam benda? Panas bukan benda, Ibu, karena tidak bisa ditimbang. Ya, pintar sekali Yosmina, betul. Cahaya dan panas itu dia bukan benda, karena dia tidak bisa kita timbang, kita tidak tahu beratnya. Nah, kalau kita lihat benda, di sini benda-benda itu ada warnanya, ada bentuknya, dan ada ukurannya sendiri. Contohnya tadi yang Ayudson bilang sepatu. Sepatu itu pasti dia lebih kecil dari lemari misalnya, kalau kita atau meja. Nah, kita lihat itu dari bentuk. Nah, kemudian kalau dari warna, kita pasti tahu warna ada macam-macam warna, ada warna merah, putih, kuning, dan lain-lain. Nah, kemudian dari ukurannya juga, ukuran tadi seperti itu yang Ibu bilang, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, itu kalau benda-benda kita kelompokkan berdasarkan sifat fisik. Nah, kemudian kita perhatikan lagi. Nah, di sini kita lihat ada gambar apa di sini? Caisa. Halo. Ada gambar apa kita lihat di sini? Ada lemari, Ibu. Lemari. Ada Kursi. kursi. Buku. Pintar sekali. Iya, ya. Di sini ada gambar di depan, ada kursi dan ada buku. Nah, kalau kita lihat dari ukuran, nah ini contohnya ini. Kalau kita lihat ukurannya, lemari pasti lebih besar dari kursi, iya kan? Ya. Terus kalau kita mau lihat buku juga dia lebih pendek dari kursi. Nah, ini kalau kita lihat dari ukuran benda. Kemudian kita lihat lagi yang berikut. Nah, di sini ada bentuk benda. Benda itu mempunyai bermacam-macam bentuk. Nah, kita lihat. Ibu mau tanya Yudson. Yudson kan biasa main bola, betul tidak Yudson? Betul, Ibu. Nah, Yudson, Ibu mau tanya, kalau bola itu bentuknya bagaimana? Apa Bulat. dia bulat atau dia panjang? Bulat, Ibu. Ya, pintar sekali. Bola itu bentuknya bulat. Nah, kita lihat dari gambar ini sudah jelas. Ini ada gambar bola. Nah, kemudian ini yang lain. Ini kita lihat ini ada bermacam-macam gambar. Ini bentuknya sama atau berbeda? Beda. Ya, Beda, ini Ibu. kita lihat dari bentuknya. Dia bermacam-macam bentuk benda. Kemudian kita lihat lagi. Nah, di sini ada lagi kita lihat. Ada benda dilihat dari warnanya. Apakah yang terlihat ini ada satu warna saja? Tidak. Macam-macam. Tidak, Ibu. Macam-macam. Ada macam-macam warna di sini. Nah, kita bisa lihat juga kalau benda di sekitarnya kita juga mempunyai bermacam warna. Nah, kita lihat ini contohnya di sini gambarnya ini macam warna ini. Apa yang tahu ini gambar apa? Gelas. Iya, gelas. Gelas ini yang bentuknya berbeda. Kemudian ini ada Tinta, Ibu. Tinta. Botol tinta, Ibu. ya, biru, ada warna ungu. Nah, kita lihat di sini. Kemudian, nah, dari benda-benda tadi yang kita sudah pelajari itu, di situ tadi ada ukuran, berdasarkan bentuk, dan warnanya itu bermacam-macam. Nah, kita lihat, tadi kita bilang kalau dari ukuran itu benda itu tidak sama panjangnya. Nah, bagi kita bisa tahu dia punya panjang sama atau tidak, selain kita lihat dari bentuknya, kita bisa lihat kita bisa tahu dengan cara kita mengukur.
Iya, pintar mengukur. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang ada di sini. Kira-kira ini gambar apa-apa ini? Ini alat apa ini? Alat ukur namanya. Ini alat ukur ini yang kita pakai kalau kita mau mengukur benda. Betul sekali, Ana. Ya, selain kita bisa timbang, kita bisa ukur panjangnya benda. Yosmina misalnya kalau mau jahit baju, kita pakai ukur mana? Kalau misalnya kita pergi ke penjahit, kita lihat ukuran yang mana? Ada alat ukur yang mana? Yang nomor 2, Ibu. Warna orange. Betul sekali. Nomor 2 ini alat meter namanya ya. Alat ukur, biasa penjahit bilang ini meter, pakai alat ukur. Kalau kita mau jahit baju kita pakai ini. Nah, ini yang pertama, ini siapa yang tahu ini gambar apa kira-kira ini? Mistar. Ya, Mistar, betul Ibu. sekali, mistar. Nah, kita lihat di sini, ini di gambar mistar ini ada tulisan cm. Kira-kira ada yang tahu apa itu cm? Sentimeter. Sentimeter. Pintar sekali. Email pintar, ya betul sekali. cm itu sentimeter, itu satuannya kalau kita mau mengukur sesuatu pakai mistar. Kemudian kita lihat di sini ini Yutsan pasti tahu. Kalau Yutsan di rumah pasti lihat bapak pakai ini. Mungkin kalau mau ukur-ukur, mau bikin apa kursi atau mau ukur mungkin luasnya rumah atau apa di situ. Di sini kita lihat ini alat ukur, ini ada di sini, ada tulisan di sini 15 m. Siapa yang tahu m itu apa? Meter. Meter itu. Iya, pintar sekali. Iya, pintar. Meter. Nah, jadi kita bisa mengukur benda itu pakai satuan sentimeter, meter, dan lain-lainnya. Kemudian kalau kita lihat lagi di situ, kalau kita mau setiap benda itu dia dari macam-macam bahan. Ada yang terbuat dari kayu. Kita lihat di sini. Ibu minta anak-anak lihat, perhatikan. Ini yang Ibu kasih tunjuk di layar ini. Kita bisa baca. Kita lihat di sini ada penjelasan di sini. Benda itu dibuat dari bermacam-macam bahan. Ada benda yang terbuat dari batu, kayu, besi, kaca plastik, dan lain-lain. Nah, Ibu mau tanya, Yudson punya sepatu tadi itu terbuat dari apa, Yudson? Dari kulit, Ibu. Oh, pintar sekali. Ada yang dari kulit, tapi ada juga yang dari kain, ya. Ya. Kalau meja yang kita pakai belajar, kursi, lemari yang kita pakai isi buku-buku nih, terbuat dari apa? Siapa yang tahu? Dari kayu. Ya, pintar sekali. Plastik. Dari kayu. Plastik. Ya, ada juga lemari, meja yang terbuat dari plastik. Ya, pintar sekali. Ada juga meja yang terbuat dari kaca. Jadi benda ini dia terbuat dari macam-macam bahan, ya. Nah, kemudian benda-benda itu yang dihasilkan itu ada juga benda yang menghasilkan bunyi. Nah, kalau kita ketuk pasti dia bunyi. Nah, contohnya kalau kita ketuk meja, dia bunyi tidak? Bunyi. Bunyi. Ibu. Ya, Bunyi, Ibu. benda-benda tersebut pasti menghasilkan bunyi. Kita ketuk meja, pasti dia menghasilkan bunyi. Kita ketuk plastik atau pukul plastik, ada menghasilkan bunyi tidak? Kalau kaleng yang botol plastik, menghasilkan bunyi tidak? Bunyi kalau pakai alat. Halo. Bunyi juga, Ibu. Iya. Bunyi, Ibu. Iya, pasti dia menghasilkan bunyi. Jadi semua benda itu kalau kita ketuk atau kita pukul pasti dia menghasilkan bunyi. Nah, seperti benda-benda yang kalau kita lihat di tempatnya kita tuh pasti ada alat musik. Nah, alat musik itu juga benda. Nah, ada alat musik
yang dibilang itu alat musik ritmis. Nah, apa itu alat musik ritmis? Alat musik yang tidak mempunyai nada, tapi dia bisa menghasilkan irama lagu. Nah, contohnya kalau kita pukul gendang mungkin, atau di tempatnya ibu di sini ada yang namanya gong. Itu gong itu termasuk dalam alat musik ritmis juga. Nah, kemudian di sini kita lihat ada beberapa contoh alat musik ritmis. Kita lihat, mungkin ada yang tahu ini yang pertama namanya apa? Rani pasti tahu. Coba Rani. Garputala. Yang pertama. Sudah dijawab Fani, Bu. Lalu, yang kedua. Kerincing-kerincing. Siapa yang bisa? Kecrek. Kerincing. Kecrek-kecrek itu. Kecrek. Kecrekran. Giring. Ya, bisa bilang giring-giring, bisa juga kita bilang tamborin. Nah, kemudian ini, yang ketiga ini gambar apa? Kira-kira siapa yang tahu? Ada yang tahu? Rani tahu, Rani? Tidak tahu, Ibu. Ya. Nah, ini yang ketiga ini namanya kalau kita lihat nanti kalau kita pulang, siapa yang punya orang tuanya punya HP, kita bisa cari di internet. Kita lihat situ contoh-contoh alat musik ritmis itu apa. Nanti kita pasti lihat ini ada gambar-gambar ini. Apa Ini itu, yang Ibu? ketiga ini namanya marakas. Namanya marakas. Oh, Ya. marakas. Kayak paha ayam. Iya, pasti Rani hobi makan ini. Jadi membayangkan, lihat ini pasti membayangkan paha ayam. Rani Ayo, memang pasti Rani makan ini. dia ada bawa bekal di tas. Rani suka jajan, Ibu. Iya baik. Nah, kita lanjut. Ya, kita lanjut yang berikut. Nah, dari alat musik ritmis itu, jadi bukan hanya itu saja. Nah, kita bisa belajar selain alat musik ritmis yang bisa menghasilkan nada, kita juga bisa menghasilkan nada melalui ketukan kalau kita pakai tangan. Nah, misalnya tadi Ibu Guru Rini itu ada ajar kita tepuk tangan. Nah, tepuk PPK. Nah, waktu kita tepuk tangan itu, kita tepuk tangan dia menghasilkan bunyi tidak? Bunyi. Bunyi. Nah, dia menghasilkan bunyi. Ojek. Hai. Ya, kita lihat di sini. Coba kita perhatikan di layar sini. Kita lihat. Di situ ada suruhan kita disuruh berlatih memukul pola ketukan berirama. Kita pakai ini tangannya kita. Kita lihat. Kalau di situ ada 5 jari, di situ kita pakai 2 tangan ini. 5 jari ini dia ketukan kuat. Sedangkan kalau 2 jari ketukan sedang. Sedangkan 1 jari itu ketukan apa? Lemah. Ketukan lemah. Nah, coba kita ini belajar ini. Kita coba, semua coba angkat tangan. Semua coba angkat tangan, 5 jari dulu. 2-2. Nah, Ibu minta semua angkat tangan. Coba kita semua bikin ketukan. Halo. Hai. Ya. Halo. Ya. Kita semua coba kita tepuk tangan pakai 5 jari. Iya. Sekarang oke. Kita coba pakai jari. 2 jari. Iya. Kita coba lagi pakai 1 jari.
konsepnya tadi luar biasa. Iya, jadi itu tadi contoh ketukannya ada 5 jari, ada 2 jari, ada 1 jari. Ketukan 5 jari itu namanya ketukan kuat, dia bisa menghasilkan bunyi. Kemudian 2 jari ketukan sedang, 1 jari itu ketukan lemah. Halo anak-anak. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Iya, Ibu. Ya, Ibu. Nah, jadi baik. Itu tadi yang Ibu jelaskan berkaitan dengan benda, kemudian bagaimana cara mengukur benda, dan benda-benda itu bisa menghasilkan bunyi nada. Nah, sekarang Ibu mau minta kita berdiskusi, kita coba mengerjakan tugas ini. Ibu minta kita diskusi dulu. Ibu mau bagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama itu Rani, Yudson, Imel, dan Feby. Kelompok kedua Mariati, Yosmina, dan Michael. Nah, karena Michael tidak ada, Ibu minta masuk di kelompok 2. Jadi Feby, Mariati, Yosmina. Kemudian kelompok 3 Fanny, Rini, dan Lucy. Nah, sekarang Ibu mau kasih tugas kita ya sebentar ya, Ibu mau kasih tunjuk ini tugas. Ya, Ibu minta setiap kelompok, sudah lihat ini? Sudah lihat? Sudah, Ibu. Halo? Sudah, Ibu. Nah, kita lihat di situ ada tuliskan mana yang benda dan bukan benda dalam kolom tabel ini. Di sini ada minyak goreng, hewan, tumbuhan, es batu, buku, cahaya, panas, suara, dan galon. Kita tentukan mana yang benda dan mana yang bukan benda. Tadi kita bicara tentang mistar itu digunakan sebagai alat ukur. Nah, di sini kita lihat di sini penggunaan mistar itu bisa kita pakai ukur ini. Nah, sekarang Ibu minta kalian ukur ini panjang benda ini yang ada di gambar ini. Ya, kita lihat ini. Ada gambar pertama, kedua, ketiga, 4, 5, dan 6. Ada 6 gambar situ. Coba kita lihat. Kita ukur panjangnya itu berapa. Sudah? Sudah. Ya, tadi kita sudah dengar itu lagu ya. Apa judulnya tadi? Teka-teki. Ya, ada yang tahu ini lagu? Ada yang tahu ini lagu? Tahu. Tidak, Ibu. Ya, nanti. Saya tidak tahu, Ibu. Oke, Rini, nanti pulang rumah kita belajar ini lagu ya. Kita belajar ini lagu. Jadi karena sekarang waktunya sudah harus jam pulangnya kita, jadi nanti kita pulang rumah kita belajar itu lagu juga, itu jadi PR buat kita. Nanti kita pertemuan berikut kita menyanyi sama-sama. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, baik. Jadi baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, Ibu minta salah satu untuk berdoa. Kita mengakhiri kegiatan, kita ucapkan terima kasih karena Tuhan sudah jaga kita hari ini, kita bisa belajar dengan baik. Ya, Ibu minta Yudson untuk pimpin doa. Silakan Yudson. Oke, terima kasih Ibu. Teman-teman, mari kita semua berdoa. Amin. Ya, terima kasih Yudson. Jadi baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini.
kita bisa kembali ke rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya kita di tengah pandemi COVID sekarang ini. Shalom dan selamat siang untuk kita semua. Siang, Ibu.